Bab 56. Malam berlalu berganti pagi, kini matahari telah berganti tugas dengan sang rembulan untuk menyinari seluruh jagat raya beserta isinya. Dira mengerjapkan matanya, melihat sinar matahari pagi menembus tirai jendela kamarnya. Dira meraba sisi kasurnya yang ternyata masih kosong. Suaminya belum kembali. Dira begitu merindukannya, merindukan pelukan suaminya. Sehari bagaikan sewindu. Kinan masih dalam perjalanan dan baru saja tiba di bandara. Kinan segera naik taksi dan segera pulang, tidak sabar untuk bertemu dengan istrinya. Kinan juga merasakan hal yang sama, yaitu rindu. Sebelum pulang, Kinan menyempatkan untuk mampir di toko bunga. Kinan membelikan mawar merah untuk Dira. Saat Kinan hendak masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ada motor sport yang melewati genangan air dan mengenai Kinan. Membuat baju dan buket bunga yang ia pegang pun kotor. "Hei, kunyuk sialan!" teriak Kinan memekik, membuat pengendara motor itu berhenti sejenak dan membuka kaca helmnya sambil menoleh ke arah Kinan. Kinan terkejut, ternyata pengendara motor itu adalah Arka. "Oh, bocah tengik itu rupanya," gumam Kinan dengan kesal. "Sorry, Om. Nggak sengaja. Buru-buru," sahut Arka dengan teriak lalu melanjutkan perjalanannya tanpa peduli dengan baju kotor dan bunga yang kotor karena genangan air di jalan yang berlubang. "Nggak sopan banget. Dasar bocah." Kinan kembali ke toko bunga dan membeli yang baru untuk Dira. Setelah itu Kinan segera pulang. Mendengar pintu terbuka, Bidarmi segera menghampirinya. "Ya ampun, Tuan. Bajunya kok kotor gitu, Tuan tidak apa-apa?" tanya Bidarmi yang terkejut Kinan pulang dengan baju yang kotor. "Nggak apa-apa, Bi. Nyonya sudah makan." "Belum mau, Tuan. Padahal ini sudah jam 11, sedari tadi di kamar terus. Katanya males ngapa-ngapain. Cuma mau minum susu dan vitamin saja," kata Bidarmi dengan sedih. "Ya sudah, Bi. Saya ke atas dulu," kata Kinan yang segera pergi ke kamarnya. Kinan membuka pintu dengan perlahan. Kinan melihat Dira duduk di kursi dekat tepi jendela. Dilihatnya wajah istrinya tampak pucat, lesu, tidak semangat, tanpa make up, sedikit kurus dan terlihat kucel. Kinan menyembunyikan buket bunga di balik punggungnya. "Ehem." Kinan berdehem cukup keras. Dira menoleh dan matanya berbinar melihat suaminya pulang. "Mas," kata Dira. Dira beranjak dari duduknya lalu berlari kecil menghambur ke arah Kinan. Dira memeluk Kinan dengan sangat erat. "Mas, aku kangen. Aku kangen sama kamu. Tanpa kamu aku nggak ada semangat hidup," kata Dira masih terus memeluk Kinan. "Memangnya kamu saja. Aku hampir mati karena rindu," sahut Kinan. Mereka saling melepas pelukan. Lalu Kinan memberikan buket mawar merah untuk Dira. "Buat kamu, sayang. Cantik banget, Mas." "Makasih ya," imbuh Dira. Kinan berlutut lalu mencium perut Dira sambil mengusapnya lembut. "Sayang, Papa pulang," katanya selama Papa pergi. "Kamu nakal ya, bikin Mama muntah-muntah." "Sehat-sehat ya sayang di perut Mama," kata Kinan sambil menempelkan daun telinganya ke perut Dira yang masih rata itu. "Mas, kamu kenapa? Kenapa pakaian kamu kotor gitu?" "Gara-gara bocah tengik," ucap Kinan sambil berdiri kembali. "Bocah tengik? Maksud kamu siapa?" tanya Dira penasaran. "Itu ABG yang kecintaan banget sama kamu. Emangnya kamu nggak bilang ya kalau kamu udah punya suami? Terus apa dia nggak tahu aku?" Gayanya sok imut sekali. "Aku tidak kalah tampan dari dia," cerocos Kinan yang membuat Dira terkekeh.
Aku udah bilang kalau aku bersuami, dia juga tahu kalau Queen anak aku, kok. Ya udahlah mas, nggak usah diambil pusing. Lagian aku juga cuma anggap dia adik meskipun dia mungkin ada perasaan lain buat aku. Imbuh Dira sambil memegang wajah suaminya, berusaha meyakinkan suaminya itu. Jujur aku takut. Aku takut kamu tergoda. Kamu tahu wajah tampan dan kekayaan yang aku miliki, masih bisa membuat aku dikhianati. Kamu muda, 10 tahun lagi kamu masih terlihat muda. Sedangkan aku, mungkin uban sudah mulai muncul di rambut aku. Kerutan sudah mulai bermunculan. Apa kamu masih akan cinta? Kata Kinan sambil menatap Dira dalam. Mas, aku tidak peduli semua itu. Sekalipun ada yang lebih muda, lebih tampan dan lebih kaya, tidak akan pernah membuatku berpaling. Bahkan ketika kamu menua, kenapa kamu menjadi tidak percaya diri? Apa kamu tidak sadar, di usia kamu saat ini, bahkan wajah kamu tidak kalah imut sama Arka? Goda Dira. Mas, cintaku tulus datang dari hati. Sekalipun kamu bukan seorang Kinan Arga Dirgantara, aku tetap mencintai kamu. Mas, hapuskan traumamu. Cinta itu saling percaya dan menjaga. Aku pun selalu percaya sama kamu, sekalipun ada nenek sihir yang berusaha menggoda kamu tapi itu tidak membuatku goyah. Imbuh Dira yang kembali memeluk Kinan. Aku harap juga seperti itu. Maafin aku yang masih terbayang-bayang pahitnya masa lalu aku. Aku selalu sungguh-sungguh saat aku mencintai seseorang tidak pernah terbesit untuk mengkhianati. Sekalipun ribuan wanita datang menggoda. Maafin aku ya, kalau aku marah dan cemburu. Entah kenapa kalau kamu cemburu, aku suka lihatnya. Kamu lucu. Kamu bucin banget ya mas sama aku, goda Dira. Bucin? Apa itu bucin? Aku baru dengar. Tanya Kinan yang heran dengan istilah aneh di telinganya. Bucin itu budak cinta, hehehe. Iya. Aku bucin sama kamu. Boleh dong bucin sama istri sendiri. Kalau gitu, si budak cinta mau ngajak mandi bareng boleh. Goda Kinan yang mana mereka masih saling berpelukan. Boleh, kok. Macin juga mau. Apalagi itu Macin. Majikan cinta, hehehe. Kamu ini ada-ada aja. Kinan segera menggendong Dira lalu mengajaknya ke kamar mandi. Mereka berdua kini berendam di dalam batap dengan posisi Kinan duduk berselonjor di belakang Dira. Kinan menggosok pelan punggung Dira sambil sesekali mengecup punggung putih mulus istrinya itu. Kamu kucel banget baru aku tinggal 2 hari sayang. Nggak ada yang bikin aku semangat buat dandan, mas. Dira menyandarkan kepalanya pada dada bidang Kinan, lalu Kinan dari belakang melingkarkan kedua tangannya ke dada Dira. Baguslah. Selama aku pergi kamu memang harus di rumah aja. Bahaya kalau kamu di luar, banyak buaya darat berkeliaran. Aku lebih takut sama buaya yang gede banget, yang sekarang lagi membelit tubuh aku sampai buat aku nggak mau nolak. Apalagi kalau kena kibasan ekornya yang panjang. Goda Dira terkekeh. Maksud kamu, buaya mana yang berani membelit kamu? Tanya Kinan dengan ketus. Ini yang lagi peluk aku di dalam air, di dalam batap. Dia bukan buaya rawa tapi buaya batap. Tutur Dira seraya tertawa. Oh, dasar kamu. Kamu selalu aja ngatain aku yang aneh-aneh, awas ya ekornya bakal bikin kamu menjerit kesakitan. Ancam Kinan. Kan tinggal aku potong aja. Jawab Dira sesukanya. Yakin kamu rela ekornya dipotong? Kamu nggak bakal nyesel. Goda Kinan. Makanya jangan nakal ekornya. Celetuk Dira.
Mereka berdua lalu tertawa bersama. Merendam bersama tubuh yang saling terpaut untuk melarutkan kerinduan yang telah bersarang dalam lubuk hati. Di kampus, setelah selesai mengajar Arka menuju ruang BEM. Di usianya yang masih 17 tahun Arka ditunjuk sebagai asisten dosen di kampus. Karena kecerdasannya tidak jauh beda dengan Dira. Banyak sekali para mahasiswi yang mengidolakannya. Tampan, cerdas, ramah, bisa bernyanyi dan populer, siapa yang tidak tertarik dengan pesonanya. Namun Arka enggan menggubris. Karena baginya, memiliki kekasih yang seumuran itu menghabiskan waktu dan mereka cenderung kekanak-kanakan dan banyak menuntut. Arka lebih menyukai wanita dewasa yang lembut dan pengertian, meskipun ia memang sosok yang ramah pada siapapun. Akan tetapi kekasih idamannya bukanlah remaja seusianya. Namun sejak masuk kuliah ajaran baru, Arka termasuk sosok yang misterius. Tidak banyak yang tahu tentang latar belakang Arka karena yang jelas Arka pindahan dari luar negeri. Di ruangan BEM, Arka duduk di kursinya. Ia memandangi potret Dira yang diam-diam telah ia ambil. Bagaimana kabar kakak sejak malam itu? Kakak seperti ketakutan. Maaf kalau aku lancang malam itu. Tapi entah mengapa aku merasa nyaman dan aku merasa seperti sudah lama mengenal kakak. Gumam Arka sembari memandangi foto Dira. Arka berinisiatif untuk menelpon Dira. Di kamarnya, Dira baru saja merias wajahnya di depan cermin. Tentunya Kinan juga di sana bersama Dira. Kinan sedang fokus menatap laptopnya. Dira mendengar handphonenya berdering dan melihat nama Arka di sana. Kinan yang mendengar handphone Dira berdering melirik tajam ke arah Dira. "Halo, Kak. Bagaimana kabar kakak?" "Baik, Arka. Ada apa?" tanya Dira. Mendengar nama Arka, Kinan mendekat ke arah Dira dan menelempelkan telinganya di sisi tangan Dira yang tengah menerima telepon dari Arka. Dira tersenyum kecil melihat sikap suaminya dari pantulan cermin meja riasnya. "Oh ya, Kak. Kapan kita bisa mulai kelasnya untuk anak-anak?" "Oh, itu. Iya, maaf ya aku belum sempat kasih kabar. Aku belakangan kurang enak badan. Bagaimana kalau kita bertemu di luar, Kak? Untuk membahas ini. Aku punya konsep untuk mengajar anak-anak dengan metode yang menyenangkan." "Oke. Nanti siang kita ketemu di kafe aku ya." "Baik, Kak. Terima kasih. Jaga diri kakak ya, jangan sampai sakit." Pesan Arka sebelum mengakhiri sambungan teleponnya. "Iya, sama-sama," jawab Dira. "Aku temani kamu," sahut Kinan dengan ketus. "Iya, Mas. Sekalian kita jemput Queen dan makan siang bareng." "Oke, baiklah. Lagian berani-beraninya dia seperti itu." "Mas, aku minta tolong kalau kamu ketemu dia biasa aja. Bersikaplah seperti laki-laki dewasa. Aku hanya menganggapnya sebagai adik saja meskipun dia memang cute tapi aku tidak tergoda," kata Dira yang sedikit kesal dengan sikap suaminya. "Iya, maaf," jawab Kinan dengan wajah sedikit kecewa lalu kembali duduk di sofa. Dira memahami sikap kesal suaminya. Dira lalu menghampiri Kinan dan duduk di sisi Kinan. "Mas, ada rahasia yang tidak seorang pun tahu. Bahkan aku dan ayah memilih menutup rapat-rapat ini semua. Karena bagi kami ini hanyalah luka masa lalu yang harus benar-benar kami lupakan," kata Dira dengan serius sambil mengaitkan jari jemarinya dengan jari jemari Kinan. Kinan memandang Dira dengan serius. "Rahasia apa yang tidak aku tahu? Kenapa kamu nggak cerita?" "Maaf, Mas. Bukannya aku nggak mau cerita tapi buat aku ini hal yang menyakitkan, yang tidak perlu diungkit.
Aku sebenarnya dulu mempunyai adik laki-laki. Saat itu usia aku baru 4 tahun. Mama melahirkan seorang bayi laki-laki. Aku sangat bahagia saat itu karena aku benar-benar menginginkan seorang adik. Namun aku baru sebentar melihatnya dan memilikinya. Adik aku meninggal saat dia masih berusia 1 bulan. Aku saat itu tidak tahu adik aku sakit apa dan saat itu pula, ayah mengajak kami pindah untuk melupakan semua kejadian itu. Saat itu ekonomi keluarga kita masih baik-baik saja, Mas. Mama begitu sedih dan ayah saat itu juga selalu menasihatiku untuk tidak mengingatkan mama tentang adik aku. Ayah menasihati aku untuk lebih menghibur mama dan berhenti merengek tentang adik. Bahkan aku sama sekali tidak memiliki foto ataupun kenangan tentang dia. Dan jika saat ini dia masih ada, dia pasti seusia Arka, Mas. Kalaupun aku dekat dengannya, aku benar-benar menganggapnya seperti adik dan tidak lebih. Kalaupun dia mengartikan berbeda, biarkan saja Mas. Aku tahu batasan aku, selama dia masih sopan aku tidak masalah. Jadi setiap melihat Arka, entah kenapa membuat aku teringat sama adik aku. Setiap kali aku bertanya tentang adik aku, ayah sama sekali tidak mau membahasnya kembali. Ayah selalu menutupinya dan selalu menghindar. Saat aku berusia 14 tahun, saat itu pula mama meninggal, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan adik lagi karena mama ternyata menderita kanker rahim. Disitulah keluarga kami diuji bertubi-tubi. Di saat mama mulai sakit, usaha ayah benar-benar tidak dalam kondisi baik karena ditipu rekan kerjanya. Semuanya habis terjual untuk menutupi hutang dan biaya pengobatan mama. Sampai akhirnya mama pergi dan nggak ngerasain sakit lagi. Dan saat itu pula, ayah mengajakku pindah ke kampung. Rumah lama ayah yang ayah tempati sekarang ini. Disitulah awal perjuanganku dimulai, Mas. Cerita Dira dengan air mata yang telah membasahi pipinya. Mendengar cerita Dira, membuat Kinan merasa bersalah. Kinan menyeka air mata Dira lalu memeluknya. Maafin, aku sayang. Aku tidak tahu kalau kamu benar-benar mengalami masa-masa yang begitu sulit. Seandainya dulu, aku menerima perjodohan itu, kamu pasti tidak akan menderita. Mas, saat itu pun aku masih usia 10 tahun dan kamu 20 tahun. Jelas kamu nggak maulah, Mas. Aku aja masih bau kencur. Celetuk Dira yang berusaha membuang suasana sedih di antara mereka. Paling tidak aku bisa menunggu saat kamu berusia 15 tahun. Kamu pernah bilang kalau kamu saat berusia 15 tahun lulus SMA. Sudahlah, Mas. Buktinya sekarang kita berjodoh. Sekalipun kamu pernah memiliki kehidupan dengan orang lain tapi akhirnya kita bisa bersama setelah kita melalui banyak hal. Iya, sayang. Maafin aku ya, seandainya waktu bisa aku putar kembali, aku tidak akan menolak dan memilih menunggu kamu. Sekarang kamu jangan sedih, aku pasti akan selalu bahagiain kamu. Kata Kinan yang melepaskan pelukannya. Aku percaya dengan apa kata-kata kamu. Ayah memang tidak salah telah menyiapkan kamu sebagai suami aku. I love you suami dudaku. Mendengar ucapan Dira, Kinan menaikkan alisnya. Kamu awalnya memuji tapi ujungnya nggak enak. Protes Kinan. Ya, kamu kan emang duda, Mas. Duda keren kualitas wahid. Celetuk Dira sambil tertawa kecil. Dasar kamu, selalu aja begitu. Abis muji dijatuhin, abis dijatuhin dipuji lagi. Susah yang ngikutin pola pikir anak ingusan kayak kamu. Kinan sambil mengacak-acak rambut Dira.
Hehehe, tapi kan kamu udah berhasil bikin aku klepek-klepek, Mas. Imbuh Dira. Kinan lalu mengecup mesra kening Dira. Kemudian mereka tertawa bersama, menertawakan kerecehan diri mereka sendiri. Ternyata hal kecil dan celotehan spontan di antara mereka mampu menjadi salah satu hal romantis dalam hubungan mereka. Kinan dan Dira, setelah menjemput Queen, mereka segera menuju kafe milik mereka. Para pegawai menyambut Kinan dan Dira dengan senyum ramah. Kinan, Dira dan Queen memutuskan untuk makan siang bersama di ruangan Dira. Arka sudah tiba di kafe dan bertanya pada Mela yang tengah sibuk merapikan meja. Karena hanya Mela yang Arka hafal wajahnya. "Hai, Kak." Sapa Arka pada Mela yang saat itu mendapat giliran shift pagi. Kamu, mau pesan apa?" tanya Mela. "Aku mau ketemu sama Kak Dira, udah buat janji," kata Arka. "Ya udah, ayo aku antar ke ruangan Bu Dira," ucap Mela lalu mengantar Arka. Mela tetap berusaha profesional karena saat berada di kafe, Dira adalah atasannya, jadi Mela selalu memanggil Dira dengan sebutan Bu, kecuali mereka sedang mengobrol berdua dan tidak dalam situasi yang formal. Tok 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 tok, suara Mela mengetuk pintu. Sedangkan Dira bersama Kinan dan Queen tengah asyik menikmati makan siang bersama. "Masuk," sahut Dira dalam. Mela pun segera membuka pintu, namun Kinan memilih cuek sambil menikmati makanannya karena tahu yang datang adalah Arka. "Bu, ada tamu," kata Mela yang berada di depan pintu. "Suruh masuk aja, Mel," sahut Dira. "Ayo, Arka, silahkan masuk," kata Mela pada Arka yang berdiri di samping pintu. Arka pun segera masuk. "Mel, tolong buatin minum sekalian makan siang untuk Arka ya," pesan Dira pada Arka. "Baik, Bu Dira," jawab Mela. Mela pun segera undur diri. "Hai, Kak. Seharusnya Kakak nggak usah repot-repot," sapa Arka pada Dira. "Ah, nggak apa-apa kok. Kamu pasti belum makan siang. Kita makan bareng aja," kata Dira. Arka menoleh ke arah Kinan. Arka memperhatikan Kinan dengan sungguh-sungguh. "Kayaknya aku pernah lihat om ini deh," celetuk Arka sambil menggaruk pelipisnya yang tidak gatal itu. "Sialan, gue dipanggil om. Emang tampang gue kayak om-om Elo yang naik motor ugal-ugalan kemarin," gumam Kinan dalam hati. "Oh iya, aku ingat. Kemarin aku nggak sengaja lewat kubangan air dan membuat om ini bajunya kotor." "Maaf ya, om," kata Arka. Dira melihat wajah Kinan yang merasa tidak nyaman ditambah panggilan om yang ditujukan padanya. "Pasti om ini, omnya Kak Dira ya?" tanya Arka penasaran. "Bukan, Arka. Laki-laki di samping aku ini adalah suami aku," kata Dira sambil mengelus pundak Kinan. Kinan pun puas mendengar kata-kata Dira. Sejenak Arka terdiam bahwa suami Dira tidak seperti yang ia bayangkan. "Oh, maaf ya Kak. Abis jika dibandingkan dengan wajah dan usia saya, suami Kakak lebih cocok saya panggil om," imbu Arka. Kinan benar-benar geram dengan celotehan Arka yang sangat menjengkelkan, namun ia berusaha memenuhi keinginan Dira untuk bersikap lebih dewasa dalam menghadapi Arka. "Hehehe, ya papa, aku emang udah om-om kok Kak. Tapi jangan salah, banyak yang mengira papa masih 20 tahunan padahal usianya udah 30 tahunan, imbu Queen sambil tertawa kecil. "Iya, papa, kamu memang sangat tampan dan masih terlihat muda. Pantas saja Mama Dira kepincut. Kakak pikir, suami Kak Dira itu udah tua, keriput dan giginya ompong," kata Arka pada Queen. Mendengar ucapan Arka membuat Kinan terbatuk saat makan.
Dira segera menyodorkan segelas air putih untuk Kinan. Tak lama kemudian, Sony datang menyajikan makanan untuk Arka. "Kak, apa boleh aku makan dulu?" kata Arka. "Oh, silahkan. Kebetulan kami juga udah selesai," kata Dira. "Dasar tidak tahu malu," kata Kinan dalam hati dengan penuh kekesalan. Arka begitu lahap memakan sup daging dengan nasi hangat yang telah dihidangkan. Di balik wajah cute-nya, Arka sama sekali tidak merasa jaim saat makan. Cara makan Arka mengingatkan cara makan Dira yang terkadang suka barbar. "Kamu lapar atau rakus?" sindir Kinan dengan ketus. "Maaf, Om. Abis enak banget dan saya belum makan," kata Arka dengan mulut penuh makanan. "Tolong ya, jangan panggil saya Om," ketus Kinan. "Lalu panggil apa? Tuan, Bapak, Paman, atau Kakak? Panggilan yang paling terakhir itu lumayan. Daripada harus Om." "Baiklah Kakak Kinan. Rupanya Anda benar-benar menolak tua ya," ceplos Arka. Kinan mengeratkan rahangnya dan ingin sekali rasanya menamparkan mulut Arka. Namun sedari tadi saat Kana selesai makan, Dira sudah mengaitkan tangannya pada lengan Kinan. Itulah yang membuat Kinan bersabar sekalipun darah dalam tubuhnya sudah mendidih. Arka begitu kesal melihat sikap Kinan dan Dira yang memang sangat mesra dan romantis. Namun Arka berusaha menutupi rasa kesalnya dengan melontarkan kata-kata yang bisa membuat Kinan kesal. Setelah Arka selesai makan, Dira mulai mengajak Arka untuk berdiskusi. Sedangkan Kinan tetap fokus pada layar laptopnya sambil duduk di sisi Dira. Queen pun memilih bermain di luar karena merasa bosan jika harus bersama orang dewasa. "Jadi apa Arka rencana kamu? Apa kita nggak bisa meeting berdua aja ya, Kak?" kata Arka yang mendapat sorotan tajam dari mata Kinan. "Nggak bisa. Harus bertiga, karena aku pemilik rumah singgahnya," sahut Kinan sambil terus fokus pada laptopnya. "Iya, Arka. Itu rumah suami aku yang akan dijadikan rumah singgah. Tadinya mau dijual tapi aku yang memintanya untuk dijadikan rumah singgah." "Wah, ternyata hati kakak mulia sekali. Aku semakin kagum sama Kak Dira. Udah cantik, pintar, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung," celoteh Arka yang membuat Dira tertawa. Sedangkan kepala Kinan sudah mengeluarkan tanduk dan wajahnya memerah. "Kamu ini, Arka, ada-ada saja. Udah kita fokus ya,"